Pesta ulang tahun keluarga kaya raya. Namun seorang pemuda memberikan cangkir berisi minuman keras sebagai hadiah. Menghitung 4 generasi keluarga Liu. Pengadilan di depan umum. Keluarga Liu tentu saja tidak setuju. Mereka mempertanyakan siapa pemuda itu. Tetapi pemuda itu hanya menepuk cangkir minuman keras. Lalu menjadi riuh rendah. Bersembunyi di satu tempat yang luas. Tidak bisa bangkit lagi. Segera tarik kembali tindakanmu. Jika tidak, saya pergi. Dia berani memukul saya. Tenanglah. Tenangkan pikiranmu, keluarga Liu memiliki 4 dosa. 1 kejahatan karena keserakahan dan keinginan pribadi, menindas dan merampas, hingga membuat orang kehilangan rumah dan keluarga. Kehilangan rumah dan keluarga. Aku adalah keluarga Liu. Tentu saja berani menikmati semua ini. Apa salahku? Berkeras kepala dan tak mau mengerti. Pantas dihukum. Ibu tidak berdaya melukai kamu. Apa yang telah kamu lakukan padaku? Saya sudah mengkonfirmasi instruksi merah. Dosamu hanya menunggu langit tenggelam. 2 dosa untuk istana yang angkuh, tinggi di atas. Sembarangan menginjak orang lain. Aku tidak berpikir bahwa orang-orang rendahan itu datang untuk mengutukku. Ayo. 3 dosa karena keserakahan, melihat dan membunuh orang lain. Membangun dosa pembunuhan tanpa alasan. Harus dihukum. 4 dosa karena kebodohan. Tidak ada alasan yang jelas. Tidak bisa membedakan benar dan salah. Harus dihukum. Berbagai formasi keluarga Liu. Saya telah memberi tanda dengan merah tua. Hanya menunggu hukuman dari langit. Hari ini keluarga Liu pasti akan hancur. Keluarga Liu tidak bisa dihapus begitu saja. Tuan Yu, Anda sudah datang. Saya datang terlambat. Maaf telah membuat kalian menderita. Orang gila Yu Chanfu ini berani menerobos perayaan ulang tahun keluarga Liu kami. Membawa sebuah batu nisan sebagai hadiah ulang tahun. Dan bahkan berani mengklaim akan mengadili kami. Kamu harus membela keluarga Liu kami. Silakan tenang, semua. Dengan saya, Yu Sangyu di sini. Tidak ada orang di ibu kota yang bisa mengganggu keluarga Liu. Yu Sang, kau benar-benar adalah pengkhianat dari gerbang surga ibu kota. Atau ini adalah anjing dari keluarga lain. Pintu surga berbalik. Menarik, keluarga Liu di ibu kota memiliki ikatan pernikahan dengan orang yang dilindungi. Sekarang orang yang dilindungi akan turun gunung dalam 4 hari. Nona Liu akan dapat menikah dengan orang yang dilindungi sesuai kesepakatan. Nama akan terdaftar di surga. Saat itu, keluarga Liu akan meraih keberuntungan besar. Jika bisa menjadi anjing di depan rumah keluarga Liu, itu adalah anugerah besar dari surga. Dan kau berani mengancam untuk memusnahkan mereka. Kau juga. Jika orang-orang dari Zibao tahu bahwa keluarga Liu seperti ini, apakah dia masih akan menikahi putri keluarga Liu? Jadi, kau tidak bisa dibiarkan hidup dan pergi dari sini. Anak ini, Yu Tanzu, memiliki sedikit kemampuan. Segera kumpulkan para ahli Tianmen untuk menangkap anak ini. Ya. Di mana para anggota pintu surga? Kamu bisa menggerakkan orang-orang pintu surga. Aku Jiang Xiang Liu tidak bisa. Di mana para anggota pintu dewa? Dia bahkan hanya bisa mengendalikan sedikit gerakan pintu. Siapa sebenarnya kamu? Kalian bilang aku siapa? Kau adalah pemimpin sekte Tianmen, mengerti? Berlututlah. Aku menggunakan perintah Tianmen untuk mengendalikan anggota sekte Tianmen. Sekarang kau percaya atau tidak? Semua ini adalah kejahatanmu. Itu masih belum cukup untuk membuktikan kebenaran perintah Tianmen. Aku telah berada di sekte Tianmen selama puluhan tahun. Aku juga mengenal 7 atau 8 orang di sekte Tianmen. Tetapi salah satunya adalah Su Hanzu. Jadi maksud Anda orang-orang ini semua palsu? Kalau begitu dia juga palsu. Masih berani mengklaim akan mengadili saya dan keluarga Liu. Sekarang bahkan hakimmu juga palsu. Bagaimana kau bisa mengadili? Awalnya kupikir dia adalah harimau dari seberang sungai. Tidak kusangka dia hanyalah udang lemah. Kakek, Xiao Liu, dia bukan penipu. Kalian jangan terus berkeras kepala. Kalau tidak, keluarga Liu benar-benar akan hancur. Yang berkeras kepala adalah kau. Kau, Lian Po, seorang pendatang baru yang berpura-pura ingin menghancurkan keluarga Liu. Kekuasaan keluarga Liu. Niatmu jahat. Hukumanmu pantas diberikan. Kalian bilang aku bodoh, terserah. Gila juga terserah. Tetapi sebenarnya kalian tahu siapa dia? Dia adalah Huyan. Prasangka orang itu seperti gunung yang besar. Jika mereka tidak percaya, apapun yang kau katakan tidak akan berguna. Tapi ada cara yang lebih mudah. Biarkan roh Chen Fang menemui saya. Aku adalah salah satu dari 36 penjaga Tianmen. Nama Kaisar adalah Chen. Baru kau tahu apa yang kau katakan.
Dia adalah sosok yang bahkan harus dihormati 3 kali saat bertemu. Kau berani mengusirnya? Benar. Aku secara resmi mengusirnya. Kau yang memalsukan perintah Tianmen sudah mati. Sekarang kau berani menghina pelindung Tianmen. Kau ingin menghancurkan gerbang Zhu? Kau tidak mendengar ucapanku? Suruh Chen Fangxi datang. Berakting sampai seperti ini. Benar-benar mengagumkan. Aku tidak peduli kau sedang berakting. Atau sedang menipu diri sendiri. Segera serahkan buku yang ada di tanganmu itu. Aku masih bisa menyisakan nyawamu. Itu tidak mungkin. Buku ini mencatat semua kejahatan keluarga Liu selama bertahun-tahun. Tidak boleh ada yang terlewat. Sungguh tidak tahu diri. Di mana orang-orang Tiangmen? Bawa orang yang arogan ini dan hancurkan dia menjadi daging cincang. Apakah kalian ingin mati? Semua pergi dari sini. Panggilan, Nyonya, kau ingin melakukan apa? Panggilan, hukum, wajahnya penuh dengan pembunuhan. Pasti ada yang memalsukan perintah Tianmen sehingga membuatnya marah. Yang mulia, orang ini telah menyerbu keluarga Liu kami. Memalsukan perintah Tianmen. Dia bahkan ingin menyamar sebagai pemimpin Tianmen. Tutup mulutmu. Hamba di desa tahu. Menghadap kepada pemimpin, silakan bangkit. Orang-orang dari keluarga Liu ini tidak percaya pada identitasku. Mereka bahkan meragukan kelayakanku untuk mengadili mereka. Mereka ingin menghancurkan jasadku, menjelajahi lautan. Apakah kamu juga ingin ikut? Menyadari tidak berubah. Gadis desa, kamu salah orang. Ini hanya anjing liar dari desa. Bagaimana mungkin dia adalah protagonis utama? Pemimpin gerbang surgawi itu ada di mana? Menggenggam gerbang surgawi, mengendalikan seluruh alam semesta. Karakter kecil seperti ini bisa. Beat. Tuan, tolong angkat kepalamu dan lihatlah dia lagi. Apakah maksudmu aku tidak mengenalinya? Apakah maksudmu Tuan memiliki status yang rendah, bahkan lebih rendah dari semut? Kau bilang keluargamu, keluarga Liu, bisa mengendalikan segalanya, tanpa rasa takut. Buka matamu lebar-lebar, lihatlah dengan jelas. Yang kalian hina dan perlakukan semena-mena adalah aku, Tuhan gerbang surga. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia pemimpin gerbang surga? Liu Ruiyuan, kau anak haram. Sejak kecil selalu kuinjak-injak. Sekarang bagaimana mungkin bisa dekat dengan pemimpin gerbang surga? Pelacur ini hanya pantas untuk sampah. Hanya sampah. Kau, anak haram, berani sekali memukulku. Ya, aku anak haram. Tapi apakah ini salahku? Ibuku meninggal. Selama ini aku hidup sebagai pengumpang di keluarga Liu. Aku selalu menuruti kalian semua. Semua itu agar, suatu hari, kalian bisa menganggapku sebagai keluarga yang sebenarnya. Tapi kalian bagaimana? Menganggapku seperti barang rongsokan, menganggapku sebagai alat, terutama kamu. Selama ini, kamu selalu memiliki hal-hal yang lebih baik. Tapi masih harus merebut segalanya dariku. Tapi kali ini, aku tidak akan membiarkan lagi. Kebahagiaanku. Aku akan menggenggamnya sendiri. Haha, kau tidak mungkin mengira bahwa hanya dengan seorang pemimpin sekte Tianmen di daftar itu bisa menindasku, kan? Aku akan menikah dengan orang yang berada di puncak daftar. Tahukah kau apa arti berada di puncak daftar? Yang berada di puncak daftar surgawi adalah keberadaan yang hanya berada di bawah jalan surgawi. Kekuasaan dan kedudukannya jauh lebih tinggi daripada pemimpin sekte Tianmen di sampingmu itu. Aku beritahu kau. Aku tidak akan pernah menindasmu. Benar. Nenek moyang gerbang surgawi itu tidak berarti apa-apa bagiku. Mereka tidak bisa mengancam keluargaku, sampai sang penenun muncul. Ibu kota, negara naga ini, tetap milik keluargaku. Hahaha. Kau tertawa apa? Aku menertawakan kebodohan keluargamu, keluarga Liu. Aku mengira keluargamu hanya akan bertindak semena-mena dan merajalela. Manja dan sombong, tapi sekarang kulihat, kalian-kalian hanyalah bermimpi. Sudah kukatakan, seorang penjaga tanaman tidak akan menikahi seseorang yang memiliki moral buruk. Tuan, keluarga Liu telah menyinggungmu. Aku bisa minta maaf padamu.
Aku bisa memberikan kompensasi padamu. Lalu mengapa kau harus memutus jalanku, keluarga Liu? Yang memutus jalanmu bukan aku, tapi dirimu sendiri. Itu adalah jiwa teraniaya yang kau tanggung. Kalian sama sekali tidak menyadari kesalahan kalian. Kalian hanya takut untuk menanggung konsekuensi. Orang seperti kalian seharusnya bagaimana untuk berubah? Hanya ada jalan buntu. Kau yang bernama Jiang, di sini berpura-pura apa? Ingat, ini adalah Jiang Hai. Meskipun kau adalah pemimpin Tianmen, kau pikir otoritas Jiang Hai ini mudah? Kami juga bisa membunuhmu. Keluarga Liu juga bisa mencapai puncak daftar langit. Kita juga bisa terbang tinggi. Benar. Hadirin sekalian, asalkan ada yang mau bertindak. Keluarga Liu akan memastikan kemakmuran selamanya. Mengapa kalian ragu? Kekayaan ada di tangan kita sendiri. Ayo, ikutlah menjelajah dan mencoba. Bergabung dengan keluarga Liu. Keluarga Wang saya yang pertama bergabung. Saya bergabung. Selama keluarga Liu kalian menepati janji, saya juga bergabung. Negara menciptakan kemakmuran abadi. Tambahkan saya satu lagi. Bergabung dengan sekelompok orang yang tidak berguna dan tidak terorganisir. Baiklah, saya tanya kalian. Ini adalah jawaban terakhir dari keluarga Liu untuk saya. Maaf. Siapa suruh kamu hanya seorang kepala astronomi yang biasa? Dibandingkan dengan orang-orang berperingkat, dibandingkan dengan jalan surga, masih jauh sekali. Di mata saya, kamu juga selamanya hanya seekor anjing liar. Baiklah, keluarga Liu kalian memang tidak mengecewakan. Lalu kamu, Yu Sang, sebagai seorang yang berasal dari Jingcheng Tianmen Kanchu, apa yang akan kamu pilih saat ini? Yu Hanchu, selama kamu bergabung dengan keluarga Lu, saya bisa menjamin di depan penegak hukum agar kamu diangkat sebagai ketua baru. Terima kasih lebih dahulu kepada Liu Laopei. Tenang saja. Saya selalu menjadi sekutu keluarga Liu, Yu Sang Yu. Apa yang kamu lakukan ini adalah pengkhianatan kepada Sangu. Siapa yang akan menolak untuk bergaul dengan seorang pelindung? Bergaul dengan seorang pelindung, sama dengan terjerat dalam takdir. Di bawah takdir, semua bisa dilakukan tanpa batas. Kau juga sudah puluhan tahun menjadi pengawal. Tidakkah kau ingin naik tingkat? Kemewahan dan kekayaan sudah ada di depan mata. Mudah sekali diraih. Rahasia ini jangan sampai bocor. Aku, Chen Fangzi, menganggap diriku telah berbakti penuh pada gerbang surgawi ini. Telah berjasa. Sekarang kupandang kembali, aku punya 3 kesalahan. Kesalahan pertama tidak segera mengenali wajah pengkhianat sepertimu. Kesalahan kedua tidak segera mengungkapkan kejahatan keluarga Liu kepada publik. Kesalahan ketiga ini. Biarkan sekumpulan orang bodoh ini menghina Tuhanku. Benar-benar kebalikan dari yang seharusnya. Semua orang, pertama-tama habisi orang bodoh ini, kemudian bunuh pemimpin ini. Semua maju, orang yang tidak mengerti akan mati. Orang biasa juga ingin mengguncang pohon. Alasan saya diam dan tidak bergerak, adalah untuk melihat berapa banyak semut yang tidak tahu hidup dan mati. Adalah untuk melihat apakah masih ada orang yang tidak bersalah di tempat ini. Namun sekarang sepertinya, tempat ini dipenuhi ular dan serangga. Di bawah kubah ini, tidak ada yang teraniaya. Liu, kamu pikirkan baik-baik. Keluarga Liu dan orang yang dijodohkan pasti memiliki ikatan pernikahan. Jika kamu menyerang, kami pasti akan mati. Kami juga bisa dianggap sebagai kerabat kerajaan. Meskipun kami bersalah, yang bisa menyerang kami juga adalah orang yang dijodohkan. Dan bukan hanya kamu, pemimpin gerbang Tianmen yang biasa. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Asalkan kamu melupakan apa yang terjadi hari ini, aku masih bisa meminta orang yang bertanggung jawab untuk memberimu kesempatan masuk ke daftar kehormatan. Satu ancaman setelah yang lain. Satu penghinaan setelah yang lain. Sampai saat ini, kamu masih terlihat angkuh. Sepenuhnya tidak menyadari kesalahanmu, karena sudah tidak ada harapan. Lebih baik langsung dihancurkan. Ruyan, di saat seperti ini, kamu masih mau membela mereka. Mereka memang patuh padaku, tapi mereka tetap keluargaku. Aku tidak bisa hanya diam melihat mereka mati. Jangan berpura-pura lagi. Kau tahu dia tidak berani macam-macam kepada kita, jadi sengaja mencari alasan di sini. Cara yang buruk. Diam kau, Tuan Liu. Aku tahu aku tidak seharusnya mengharapkan terlalu banyak, tapi kita kan suami istri. Mengapa harus mengatakan ini, demi dirimu? Aku bisa saja tidak membunuh mereka, tapi aku harus merebut kembali semua yang mereka miliki. Aku akan mengambil kebanggaan dan modal keluarga Liu di ibu kota. Dan segalanya yang menjadi sandaran hidup mereka. Kau gila ya?
Keluarga Liu bisa menjadi keluarga terpandang di Kyoto, hanya karena menguasai satu gerbang saja. Itu berkat anugerah dari orang-orang berpengaruh. Kau hanya perlu membuka mulut dan bisa langsung mengambilnya. Biarkan dia bicara. Jika mengatakan ini bisa mengembalikan sedikit wibawa Tuan Gerbang Surga padanya, kami tidak keberatan. Meskipun kami tidak keberatan, tapi kami tidak tahu apakah penanggung jawab asuransi akan berpikir berlebihan. Jadi aku menyarankan Tuan Jiang untuk memikirkannya lagi. Jika kau sekarang langsung berlutut dan meminta maaf kepada kami, mungkin kita bisa merahasiakannya dari petugas perlindungan tanaman. Kalau tidak bagaimana? Apakah kalian benar-benar mengira aku bercanda? Semua yang dimiliki keluarga Liu adalah pemberian Tuhan. Tuhan dapat mengambilnya, maka Tuhan dapat mengambilnya. Hadiah ketiga yang kubawa hari ini adalah untuk mengambil semuanya dari keluarga Liu. Mengapa harus dihukum karena dunia roh? Pedang roh Zukue ini bukankah terkurung di dalam rumah? Ternyata bisa mengendalikan pedang roh Zukue. Apakah kalian pernah berpikir, sampah yang kalian pandang sebelah mata bukan hanya pemimpin gerbang surga? Dia juga bisa menculik orang. Mungkin, ini tidak mungkin. Sekarang aku berhak untuk mengadili pemimpin perang, kan? Tidak mungkin. Tidak mungkin, bagaimana mungkin tunangan Liu Ruyuyan adalah manusia bersayap? Manusia bersayap, bukan, manusia bersayap. Kau jelas-jelas tunanganku. Bagaimana kau bisa membantunya? Aku bukan membantunya, aku hanya menegakkan keadilan. Aku membantunya adalah orang-orang yang pernah disiksa oleh keluargamu. Dan tunanganku melayani kamu. Kenapa? Liu Ruyan hanyalah seorang wanita murahan. Seorang anak haram. Aku Liu Fangfei, dalam hal status adalah putri tertua keluarga Liu. Dalam hal kelayakan, lebih lagi terikat dengan jiwa. Masih Liu Ruyan, mana yang lebih baik dariku? Hanya karena dia menepati janjinya sejak awal. Hanya karena dia berhati murni. Hanya karena... Tunanganku telah ditentukan oleh takdir untuk menjadi milik Liu Ruyun. Tidak mungkin. Siapa yang tidak mungkin? Kau yang merebut tunanganku. Merampas kehormatan yang seharusnya menjadi milikku. Merampas segalanya dariku. Aku memanggilmu untuk membantuku. Kamu diam saja. Tuan, kami juga hanya terbawa emosi sesaat. Kami mengaku bersalah dan menerima hukuman. Tapi jika kamu menikahi Liu Ruyan, kita akan menjadi satu keluarga. Mengapa harus terlalu memperhitungkan hal-hal kecil? Hahaha. Berikanlah keluarga Liu kami satu kesempatan lagi. Kami pasti akan memperbaiki semua kesalahan. Satu kalimat pengakuan kesalahan, maka semuanya dapat dilupakan. Satu kalimat mengakui kesalahan, maka kita dapat memulai dari awal lagi. Apakah kalian menganggap diri kalian sebagai Tuhan? Apakah ini lelucon? Saya telah menyiapkan 3 hadiah untuk keluarga Liu. Hadiah pertama adalah berkah panjang umur. Hadiah kedua adalah penghakiman yang hina. Jika kalian tidak menerima, maka hadiah ketiga harus kalian terima. Mau tidak mau harus diterima. Hadiah ketiga adalah pedang yang menghancurkan jiwa. Pedang hadiah ketiga hancur. Tuan Duhun. Menghancurkan pedang roh Zukuemu, memutus semua takdirmu. Ye. Pedang ilahi Zukue. Keluarga Liu kita sudah selesai. Tuan, pedang roh Zukue telah hancur. Keluarga Liu saya sudah hancur total. Tolong hentikan. Belum cukup bagi saya untuk mengatakan bahwa saya akan menghancurkan semua kebanggaan dan segala yang menjadi sumber kehidupan keluarga Liu. Ini baru permulaan. Anak buah Peng Fangzi mulai sekarang membatalkan semua hak yang dimiliki keluarganya di Tianmen, kota Beijing. Sita semua harta. Silakan, semuanya. Mengenai dirimu. Ups, dewasa, saya tahu itu salah. Tuhan, aku menyakiti gerbang surgawiku. Aku akan menyakitimu hanya semut sebagai pemimpin sekte Tianmen. Sangat pandai berakting, baru saja menyelesaikan kinerja pria perlindungan tanaman di Jianghai. Sekarang saya sudah mulai bertindak sebagai pemimpin Tianmen lagi. Siapa yang memberi Anda keberanian? Kalian siapa lagi?
Bahkan kami tidak mengenal kalian. Berani-beraninya menyamar sebagai petugas perlindungan tanaman. Menyamar sebagai pemimpin gerbang Tianmen. Peringkat kedua di daftar Tianbang, Sun Yu. Peringkat ketiga, Situ Changqing. Peringkat keempat, Wang Bendok. Permaisuri. Raja Pedang Utara. 3 pembunuh kuat dari harta karun surgawi, ternyata secara bersamaan mengalami peningkatan kekuatan yang mengejutkan. Kedatangan kami hari ini adalah untuk mengungkap jati diri orang ini, adalah untuk menjaga martabat pemain bola profesional. Orang yang kalian lihat di hadapan kalian ini adalah seorang tokoh kecil dari lapisan bawah masyarakat di Jianghai. Sama sekali bukan pemain bola profesional, juga tidak mungkin adalah pemimpin gerbang surga. Hal ini bisa saya buktikan. Jiang Xiangliu, saya khusus kembali dari Jianghai, hanya untuk membongkar rahasia hipokritmu. Hari itu, kamu menyamar sebagai pelindung tanaman di Jianghai dan mengadakan perayaan penobatan dewa. Menipu semuanya. Namun, begitu Nona Ratu tiba, dia langsung membongkar kebohonganmu. Sekarang aku akan mengembalikan semua penghinaan yang kau berikan padaku 10 kali lipat. Aku akan membuatmu menderita. Zhang Xiaoliu, ada orang di sini. Apalagi yang kau mau katakan? Katakan apa? Katakan bahwa kalian bodoh, atau katakan bahwa kalian buta. 5 besar di peringkat langit. Hanya karena mendengarkan beberapa bisikan jahat. Langsung menyimpulkan bahwa saya menyamar. Sungguh tidak mengerti apa yang kalian pikirkan. Sungguh berani bukan hanya menyamar sebagai orang dewasa, tapi juga berani meragukan kami. Sungguh keterlaluan. Sungguh berani jika saya benar-benar menipu kalian. Bagaimana saya bisa menarik pedang roh Zukue? Bagaimana para pelindung Tianmen dikerahkan lagi? Aku mengerti. Itu adalah Liu Ruyan, pedang roh Zukue yang pernah dicuri oleh Liu Ruyan. Pasti dia yang berbuat ini, benar. Dan dia juga pernah tahu. Dia sudah lama tidak puas dengan keluarga Liu dan aku. Maka dari itu mereka bergabung dengan sampah ini untuk menyamar sebagai pemimpin sekte Tianmen dan penjaminnya. Tujuannya adalah untuk menyingkirkan kita, agar mudah mengendalikan sekte Tianmen di ibu kota. Kalian memang licik sekali. Kalian punya banyak akal. Sayangnya permaisuri telah hadir. Semua rencana licik kalian sia-sia. Semua kebenaran terungkap. Kalian semua berpura-pura masuk dan keluar. Sekarang segera berlutut. Ikat tanganmu sendiri. Tunduk di depan kami. Naik ke atas kaki. Hancurkan keempat ini. Apa yang kau lakukan? Aku jelas-jelas memberimu waktu 3 hari. Mengapa kau begitu terburu-buru mencari mati? Zheng Yifan pernah mengatakan, memberi kamu 3 hari waktu, supaya kamu bisa membawa pelaku sebenarnya yang menyakiti keluarga Jiang di hadapanku untuk meminta maaf. Kalau tidak, kamu akan mati dibakar api malam. Sekarang waktu yang tersisa dari janji 3 hari tinggal 1 menit terakhir. Kamu tidak hanya tidak membawa pelaku sebenarnya, tapi juga berani bersikap sembrono di hadapanku. Kenapa kamu bahkan tidak ingin menunggu 1 menit terakhir? Tuan, tolong saya. Berani sekali kau bertindak semena-mena di depanku. Cari mati, ada apa ini? Mengapa jantungku berdebar, pedangku tak berani terhunus. Lepaskan dia sekarang juga. Jika tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga. Seandainya kau tidak menyamar sebagai penegak hukum dan bertindak semena-mena, hukumanku, aku akan membawamu untuk menuntutnya. Saat ini, kau hanyalah arwah. Lepaskan aku. Kau kira kau bisa bertarung? Hari ini ada 3 orang besar yang melindungiku. Apa kau punya kemampuan, dan hari ini aku berdiri di sini. Tetapi kamu tidak akan pernah bisa membalas dendam atas kehilangan istri dan kehancuran keluarga. Aku tidak bergerak bukan karena takut, tetapi karena aku tidak ingin mengotori tanganku. 1 menit telah berlalu. 321. Kamu berani menakutiku, aku tidak. Tuan, meminta saya menggunakan sedikit trik kecil. Bahkan berani menunjukkan keahlian di depan saya. Sitang, ini adalah trik menipumu yang kecil. Apakah kamu sudah bermain cukup? Daun Honglian berasal dari elang. Meskipun kamu adalah yang kedua di daftar langit, juga tidak mungkin padam. Zheng Yifan, aku akan memberimu kesempatan terakhir. Sebutkan pelaku di balik layar. Jika tidak, jangan berpura-pura di sini. Ada beberapa orang penting di sini. Hari ini yang harus mati adalah kamu.
Cara-cara menakut-nakuti yang kau lakukan ini, sungguh telah menipu kami, keluarga Liu. Semua ini, kita harus ambil kembali. Dan kamu, Liu Yunyan, untuk menang melawanku, kamu benar-benar tidak memilih cara. Sayangnya, yang palsu tetap saja palsu. Kamu, ayam hutan, tidak akan pernah bisa jadi burung phoenix. Cukup. Kamu sudah hidup cukup lama. Baiklah, kebaikan yang kuberikan padamu sudah cukup banyak. Kesempatannya sudah habis. Ah, tidak mungkin. Cepatlah bantu. Bahkan kita yang berada di peringkat teratas pun tak mampu melawannya. Sihir apa ini sebenarnya? Sihir. Kultivasi yang belum pernah kau lihat disebut sihir. Kamu tidak tahu itu adalah penipu. Sia-sia kalian hidup ratusan tahun, berkali-kali masuk daftar langit. Ternyata begitu tidak bisa membedakan benar dan salah. Sekarang menurutku, perlu membatasi orang-orang ini. Ingin masuk daftar langit, harus menggunakan otak yang tepat. Tiba-tiba. Jangan berpikir kamu bisa menghapus saksi dengan sihir jahat, lalu menghilangkan identitas penipuanmu. Hari ini aku harus membawamu pergi, untuk meminta maaf kepada pengikat. Hanya dengan begitu, pengikat akan mereda, dan bisa segera membuka Tiambao. Ternyata hanya karena hal sepele kau cari masalah denganku. Apa maksudmu hal sepele? Kau tahu apa arti daftar surgawi penaklukan dewa? Selama jutaan tahun, daftar surgawi dibuka setiap 100 tahun. Itu adalah aturan besi. Tetapi sekarang daftar surgawi terlambat 7 hari tanpa alasan. Hanya takdirku yang merusak rencana untukku naik ke puncak surga. Hanya jika aku masuk 10 besar daftar surgawi, barulah aku mendapatkan pengakuan dari jalan surgawi. Hanya dengan begitu aku bisa terus memahami pedang dan menjadi pendekar pedang sejati nomor 1. Hanya dengan menduduki 10 besar daftar surgawi, barulah berkah dari jalan surgawi diberikan kepada negeriku, dan segala sesuatunya akan makmur. Dan semua ini tertunda karenamu. Demi negeriku. Demi dunia ini. Hari ini kita harus menangkapmu. Tidak perlu banyak bicara, tangkap dia. Nak, sebenarnya aku tidak ingin menyakiti orang. Tapi jika kau melawan, aku pasti akan melumpuhkanmu. Cukup, Yang Mulia Permaisuri Jiang memiliki hati yang baik. Namun engkau begitu angkuh. Yang Mulia, untuk sampah seperti ini, Yang Mulia tidak boleh berhati lembut, karena kamu tidak mau menyerah. Jangan salahkan aku kalau aku kejam. Terlalu banyak omong kosong. Mencari mati. Inilah kekuatan seorang ahli dari daftar langit. Memang mengguncang dunia. Seorang penipu bisa menarik perhatian ahli dari daftar langit. Bisa dibilang itu kehormatannya. Hati-hati. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin seorang penipu bisa menahan serangan dari Yang Mulia Permaisuri? Tidak mungkin, bahkan penguasa gerbang surga pun tidak mungkin memiliki kekuatan seperti itu. Kekuatan setengahnya saja tidak cukup. Permaisuri yang mulia, bahkan tidak bisa mengalahkan seorang penipu. Kurasa peringkat kedua daftar surgawi ini harus digantikan. Diam kau bocah. Aku tadinya ingin mengampunimu, tapi kau tidak tahu diri. Kau membuatku malu. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Itulah serangan terkuatmu. Lemah dan tak berdaya, aku terlalu mengharapkanmu. Nak, jangan macam-macam. Aku akan melawanmu. Masih belum cukup, ditambah aku juga. Tiga ahli silat terhebat keluarga Jiang menyerang bersama. Kau pasti mati. Aku sudah mengunci selama puluhan tahun. Ini adalah pertama kalinya aku melihat para ahli papan peringkat bersama-sama bertindak. Bocah ini juga bisa dibilang mati dengan cara yang tepat. Hahaha. Inilah akibat dari menantang keluarga Liu kami. Apakah kalian sudah cukup memukul? Kalian bilang sudah cukup. Sudah puas? Giliranku.
Kau sebenarnya siapa? Sampai sekarang masih bisa bertanya pertanyaan bodoh seperti itu. Kalian bilang identitas bisa dipalsukan. Surat perintah Tianmen bisa dipalsukan. Lalu kekuatan yang kau lihat di depanku ini juga bisa dipalsukan. Sia-sia saja kalian pernah tercatat di Tiambao. Sia-sia kalian memiliki kekuatan bela diri yang hebat. Sia-sia kalian menyebut diri sebagai penyelamat dunia. Namun kalian hanyalah sekumpulan orang bodoh yang buta. Kalian begitu mudah percaya pada beberapa omongan, dan kata-kata yang tidak masuk akal hingga berani memutuskan hidup dan mati orang lain. Di hadapan beberapa orang penting, Jiang Xiangliu, kau masih berani menuduh mereka. Kau, diam. Kalian semua bilang kalian sudah salah. Semua dari kalian tahu itu salah. Menurut saya, kalian sama sekali tidak merasa menyesal. Kalian hanya takut akan hukuman. Di depan beberapa orang dewasa ini, apakah kalian masih ingin mengadili kami? Kalian itu siapa? Ini untuk memberitahu mereka. Apakah saya memiliki kelayakan? Keluarga Liu dari ibu kota datang. Yang berdiri di depan kalian adalah Tianmen. Pintu juga adalah instruktur. Bersujud. Orang tua pangeran. Apakah kamu bilang sekarang saya memiliki kelayakan untuk mengadili keluarga Liu? Orang dewasa, demi Ruyan, berikan kami sekali lagi kesempatan. Kesempatan sudah lama diberikan kepada kalian. Tapi kalian, keluarga Liu, tidak menghargainya. Keluarga Liu terlalu mengandalkan kasih sayang, melakukan hal yang salah, melanggar jalan Tuhan. Aku bisa memaafkan kalian. Keadilan tidak dapat ditoleransi. Pengikut Guangxi sedang menangkap semua anggota keluarga Liu. Pengadilan terbuka, yang bersalah akan dihukum, yang bersalah akan dipenggal. Pengikut akan menjalankan perintah mengenai para pejabat dan bangsawan yang hadir. Kami tidak pernah terlibat dalam urusan keluarga Liu. Kami tidak bersalah. Kami hanya datang untuk menghadiri pesta ulang tahun. Kami tidak pernah melakukan kesalahan. Kalian terus-menerus mengatakan ingin membongkar sebuah tempat yang makmur selamanya. Ingin mengambil risiko berarti ada risiko. Ingin mengambil risiko berarti harus membayar harganya. Biarkan ini ditangani olehmu. Tuan, Anda mengerti. 5 Tuan, ada apa denganmu? Kami mengantar pimpinan sekte. Apakah kau lupa akan penghinaan pemuda itu? Baik hati. Tidak apa-apa. Yunyan, tahukah kau mengapa kau menunda pengumuman hasil pertarungan di pesta penobatan dewa hingga 7 hari kemudian? Bukankah karena marah? Karena iblis batinku belum muncul. Ku mengalami ketidakadilan karena diperlakukan semena-mena, juga dikhianati. Keluarga hancur. Bagaimana aku bisa bertindak gegabah? Sekarang terbukti bahwa mereka yang telah dibakar sampai mati oleh Cap Merah. Hatiku akan segera berdarah. Apa yang akan kulakukan selanjutnya? Untuk cinta. Sudah 6 hari. Mengapa belum ada kabar dari ibu kota tentang penangkapan Jiang Xiangliu? Jiang Xiangliu telah menghancurkan perjanjian pernikahan dan menghancurkan semuanya. Jika kita tidak menangkapnya, kita tidak akan pernah bisa menikah dengan mereka. Jika terus seperti ini, keluarga Ding akan hancur. Keluarga Zhao saya juga akan demikian. 100 keluarga besar harus memutuskan aliansi mereka dengan keluarga Zhao saya. Raja Zhongzhou hanya menyisakan nama kosong. Keluarga Yan saya juga akan hancur. Ayah saya masih dirawat di rumah sakit. Sakit parah, seperti yang dikatakan Jiang Xiangliu. Ini semua adalah hukuman surga. Penuh omong kosong. Semua ini tipu daya. Keluar, kita bicara. Kamu mencari mati. Sekarang kita bisa bicara tentang kerjasama. Aku mendengarkan dia bicara. Kamu mencari mati. Sekarang kita bisa bicara tentang kerjasama, kan? Sanjiang akan mengalahkan Elang Hitam. Urutan ke-9 di daftar langit. Raja Hitam dari negeri Sakura sebelumnya berada di peringkat 9 daftar surgawi. Tapi kali ini, aku pasti akan menduduki peringkat pertama. Bagaimana aku bisa percaya, asalkan aku menguasai tulang naga, yang memiliki nilai setara dengan nadi naga, sebuah negara. Ribuan jaringan itu tidak ada apa-apanya. Aku bahkan bisa melampaui awan penegak hukum. Apa hubungannya semua ini dengan kita? Aku menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menghindari pandangan gerbang surgawi. Di kerajaan naga, bidak-bidak sudah dicabut 3 hari yang lalu. Apa yang kau maksud bidak itu adalah keadilan yang telah mati? Dia hanyalah salah satunya.
Bidak-bidak bawahanku tersebar di seluruh tulang naga. Termasuk kita. Tentu saja, asalkan kita bekerja sama, aku memimpin tulang naga di peringkat pertama. Dan kalian juga bisa tercatat di peringkat menyelamatkan keluarga. Kau membuat kami berkhianat, aku membuat kalian hidup makmur selamanya. Kerja sama bisa, tapi kau harus menunjukkan kepada kami kekuatanmu sebagai penguasa Dragon Kingdom. Itu kau. Semua ruangan di Tianmen telah menyelidiki keluarga Zheng Yi. Ditemukan bahwa dia telah berhubungan erat dengan San Jianghui dari Sakura Country sejak 7 tahun yang lalu. Dan selama proses penyelidikan, kami juga menemukan bahwa Yuichi Heiteng, yang menduduki peringkat ke-9 di daftar sebelumnya, diam-diam datang ke Jianghai dan pergi ke rumah keluarga Yan. Ternyata, orang yang menyembah keluarga Jiangku adalah 3 jenderal terkenal ini. Akan menyampaikan perintah Tianmen saya. Besok saya akan mengadakan pernikahan di Jianghai. Menikahi Nona Liu Ruyan dari keluarga Liu, mengembalikan kejayaan Kai Tianba. Dapatkan bidak yang terbuang ini, aku pasti bisa tertawa atas kebencianmu yang dikhianati. Aku Jiang Xiang Liu bersumpah dengan jalan surga, mengambil Liu Ruyun sebagai istriku, tidak mengecewakan jalan surga dan tidak mengecewakanmu. 3 orang dari ibu kota datang. Janji seorang penipu terdengar begitu menyakitkan. Kau berhasil menghindari pengejaran dari sang permaisuri, bisa-bisanya berani mengadakan pernikahan di Jiangcheng. Jiang Xiang Liu, kamu benar-benar sombong. Jika kalian bertiga datang untuk menyaksikan, silakan duduk di samping. Kami datang untuk menyaksikan, juga untuk mengantarkanmu pergi. Kamu telah membuat keluarga Ding kehilangan kuasa dan masuk penjara. Kamu telah membuat keluarga Jiang kehilangan semua jaringan. Kau telah membuat keluargaku hancur malam ini. Setiap hal ini. Hari ini kau harus membayar. Keluarga kalian bisa berkuasa, semua karena aku, namun bisa terjatuh sampai sekarang. Itu semua karena diri kalian sendiri, merusak surat pernikahan, melanggar perjanjian. Tentu saja aku akan mengikuti jalan surga, mengambil sesuatu yang memang bukan milik kalian. Pepatah mengatakan, orang yang berbudi baiklah yang akan memilikinya. Orang yang tidak berbudi baik akan mendapat hukuman sendiri. Apa salah yang telah kami perbuat? Bukankah kami hanya membantahmu, penipu yang mengaku sebagai orang jujur itu? Kami melakukan ini demi kesejahteraan seluruh dunia. Ini untuk menjaga keagungan surgawi. Dengan apa kau menghukum kami? Jangan bicara seolah-olah kau sangat tidak mementingkan diri sendiri. Terus terang saja, kau juga demi kepentingan pribadimu sendiri. Seorang sampah yang berani berpura-pura sebagai penegak hukum, tidak berhak untuk mengatur kami. Ingin ku beri kau kesempatan terakhir. Menyerahlah. Ikutlah kami pergi ke hadapan penegak hukum untuk meminta maaf. Cerita tentang bagaimana kau mencuri perjanjian pernikahan, merusak komponen untuk menggunakannya. Selama kita masih bisa menyelesaikan perjanjian pernikahan dengan penegak hukum, selama kita masih bisa terdaftar di daftar langit, kami akan mengampunimu. Aku sudah bilang aku adalah Zibao. Hari ini datang ke Jianghai, ini adalah pernikahan. Sementara itu, biaya dibuka. Terus terjebak dalam kebodohan. Tiga sungai pertemuan. Tidak menyangka kalian berani berkolusi dengan Sakura. Ini adalah pengkhianatan. Tidak, kami bersatu dengan 3 sungai untuk menyingkirkan orang palsu seperti kamu. Melawan hukum langit, penjahat jahat, karena telah menghancurkan jaringan dan pengaruh kita di Sanjiang. Kau pikir kau bisa lolos begitu saja? Sanjiang telah berkuasa selama 50 tahun. Hari ini adalah hari kematianmu. Aku bertanya kepadamu untuk terakhir kalinya, menyerah. Atau mati. Itulah cara terakhir kalian. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan juga. Panggil dukungan kalian. Gunakan semua cara kalian. Saya Jiang Xiang Liu hari ini akan menunggu di sini. Kenapa tidak ada? Lei Tong Xiong hanya mengirim beberapa orang yang tidak berguna ini untuk membantu kalian. Aren. Apa yang kamu bicarakan? Kalian bertiga berkolusi dengan Sakura negara Sanjianghui untuk terbang tinggi. Yuichi merasa dirinya benar untuk memenuhi jalan surga, namun sebenarnya adalah untuk mengkhianati pemerintah petani, untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa tidak ada yang tahu tentang rencana kalian ini? Jenderal Liu Bin, YCC, kalian hari ini berpikir datang untuk menagih utang kepada saya.
Namun sebenarnya saya datang untuk mengadili kalian. Yan Sisi, Yan dari Jianghai, Zhao Ruolian, keluarga Zhao di Zhongzhou, ingin naik buku Ding Jia Ding Jing. Pengkhianatan ini. Anda bisa mengenali, hanya orang-orang kudus yang memenuhi syarat untuk menilai. Prajurit dari Sanjiang Black Club membunuhnya seperti yang diperintahkan, di mana Chronicle 3 partai. Hanya Sakura, Jepang, saja yang berani melawan negara naga. Mati. Sungai Tianmen mengalir ke arahmu, kau bahkan bergabung dengan Tianmen. Dengan kata lain, Tianmen tunduk padaku. Tidak mungkin, bagaimana mungkin Tianmen tunduk pada seorang penipu? Ini pasti aktor yang kau sewa. Saya bisa membuktikan mereka bukan penipu. Tianmen 36 rumah sudah menemui pintu. Apa dia adalah pemimpin pintu Tianmen? Zongxi mengangkat 36 pelindung hukum. Belum mendapatkan tanda, tidak boleh sembarangan keluar. Kamu tidak tinggal di Zhongzhou. Setelah datang ke Jianghai, saya, bawahan ini, mendengar bahwa pemimpin sekte mengalami masalah, dan juga menikah di Jianghai. Saya sengaja datang untuk memberi selamat, dan juga memberikan hadiah. Saya akan segera kembali ke Zhongzhou untuk menjaga. Sepotong hati kuning sudah cukup. Ini adalah oleh-oleh khusus yang saya kumpulkan di Zhongzhou. Meskipun tidak berharga, tapi daerah ini. Ketua Sekte San Niang. Lepaskan yang mulia. Kau bukan lawannya, aku akan mati seketika. Tidak, berani kau menjual. Meskipun ketua sekte, sebenarnya aku juga penasaran. Penipu yang dimaksud Nona Yan ternyata adalah ketua sekte 1000 pintu. Rasa serbuk bunga mandala sangat nyaman. Sentuhan pedang besi hitam, nyaman. Meskipun kamu adalah pemimpin gerbang Tianmen, jika terkena dua seranganku ini, kekuatanmu pasti akan berkurang 90%. Aku awalnya mengira kamu hanyalah seekor semut yang rendah, yang selalu menipu. Tak kusangka kamu ternyata adalah pemimpin gerbang Tianwen. Tapi bagaimanapun juga, saat ini kau masih seperti ikan di talenan, yang siap disembelih. Jadi, Zongxiku, kau juga sama seperti Ye Sisi, sudah lama berkhianat dan mengkhianati negara. Ini bukan pengkhianatan, ini adalah melawan takdir. Daftar surga dibuka setiap 100 tahun, membagi dunia. Menyuburkan segala sesuatu. Ini adalah peluang besar, juga merupakan perubahan besar. Posisi di bawah saya juga perlu berubah. Saya sudah cukup menjadi pelindung, cukup dengan tren ini. Aku ingin jadi orang yang lebih tinggi, menjadi pelindung gerbang surga, melindungi satu wilayah dan memperdaya banyak orang. Apa itu tidak cukup? Tidak cukup. Lihatlah Zhao Jia, hanya memiliki ikatan pernikahan dengan orang yang dilindungi. Ada kesempatan untuk terkenal dan mendaki ke puncak, bisa memimpin ratusan suku. Bahkan aku hanya mendapatkan 3 poin kemenangan. Jika aku bisa menjalin hubungan dengan orang bersayap, apakah aku tidak memiliki kesempatan untuk menguasai dunia? Kau serakah, seperti ular yang menelan gajah. Serakah sudah menjadi sifatmu, aku sudah menjadi serigala. Lalu bagaimana? Langit sedang membantuku. Rencana kita sebelumnya adalah menangkap penipu yang menyamar sebagai petugas perlindungan tanaman. Tapi sekarang, langit membuatku melukai pemimpin lain. Ini adalah wahyu. Aku menyerahkan diriku. Aku akan menjadi pemimpin baru Tianmen. Dan kamu. Sial. Bagaimana bisa kalian menyerangku seperti ini? Dan juga Liu Ruyan, sudah sampai kapan ini? Mengapa kamu masih berpura-pura setia? Aku kira kamu adalah yang paling bodoh di antara kita bertiga. Tak disangka kamu menyimpan rahasia begitu dalam. Sudah lama sekali mengetahui bahwa Jiang Xiang Liu adalah pemimpin Tianmen. Maka dari itu aku melakukan investasi ini. Sayang sekali, kau hampir berhasil. Tapi kau begitu ingin menyelamatkan sampah ini. Silakan terserah padamu. Bagaimana kalau pengantin wanita ini sujud dan meminta maaf kepada kami? Hahaha. Bagus sekali. Mengapa wanita menyulitkan wanita? Benar kan, asalkan kau mau berlutut dan sujud. Lalu mengapa kita harus membiarkan Jiang Xiaoling hidup? Sebagai tamu, selama kalian mau membebaskan Xiangling,
Saya bersedia melakukan apa saja yang kalian minta. Su Wei. Kau adalah istriku. Tidak ada orang di dunia ini yang bisa memaksamu berlutut. Tuan Pintu. Saat ini kau terkena racun aneh, bermandikan luka berat. Aku hanya perlu menggerakkan tanganku sedikit untuk membunuhmu, tapi kamu masih mempertahankan harga dirimu yang menyedihkan itu. Semakin kamu seperti ini, semakin aku ingin melihat kamu kehilangan harga dirimu. Haha, panggil orang. Copot pakaian tunangan pemimpin dari tubuhnya satu persatu. Aku ingin melakukannya di depan pemimpin, biarkan dia melihat bagaimana aku mempermalukan wanitanya. Sejak saat itu, menikahimu sudah cukup. Oh, aku bisa menunggumu. Mungkin aku sedikit lebih kuat darimu. Jika aku tidak memiliki kekuatan ini, bagaimana aku bisa berani bertindak semena-mena? Bagaimana aku bisa berani bertindak tanpa batas? Berani-beraninya kau mengincar posisi kepala cabang. Berani-beraninya kau mengincar istrinya di depan kepala cabang. Nona Liu, sekarang kau. Lepaskan aku, lepaskan. Baiklah. Kepala bagian, perintahmu. Kau jelas terluka parah. Dan kau akan segera dihabisi, kan? Inilah yang kau sebut serbuk sari mandragora. Kau hanya dimanipulasi saja. Ini yang kau sebut bila besi hitam. HMPH, besi tua rongsokan ini. Dong Ziju, sekarang aku akhirnya mengerti mengapa kau bekerja sama dengan Yan Sisi. Kalian sama-sama terlalu percaya diri. Sama-sama bodoh. Tadi aku berpura-pura lemah, hanya ingin mengungkap orang-orang di belakang kalian. Duke Mei, Anda terlalu angkuh. Bahkan ingin melukai wanitaku. Song Ziku, apakah kamu begitu tidak sabar ingin mencari mati? Apakah ini kekuatan pemimpin gerbang surga? Satu tatapan saja bisa melukai pelindung. Sekarang, apakah kalian mengakui kesalahan? Tuan, kami tidak pernah berpikir untuk berkhianat. Kami hanya ingin menyelesaikan perjanjian pernikahan. Siapapun tak menyangka ini. Bagaimana mungkin kami adalah orang-orang yang menyamar sebagai leluhur dari gerbang astronomi? Ini bukan penyamaran, melainkan penyamaran. Yang mulia pasti punya alasan melakukan ini. Tapi yang mulia, kami juga bertindak tanpa mengetahui apapun. Mohon Tuan ampuni nyawa kami. Baiklah. Aku akan memberimu kesempatan. Karena kalian tadi bersedia memberiku kesempatan, aku seharusnya bersyukur. Kalau begitu, kalian bertiga berangkat bersama saja. Hei Teng Xiongying. Benda-benda caturmu terlalu lemah. Sudah sampai pada tahap ini, kau masih belum berani keluar dari rumah sakit sendiri. Pemimpin Sekte Tianmen memang memiliki strategi dan kemampuan yang luar biasa. Kekuatannya luar biasa. Elang hitam Teng, menjijikan. Tuan Kaisar Hitam. Orang kecil yang munafik seperti ini, benar-benar tidak bisa diandalkan. Kaisar Hitam membersihkan untuk Tuan Mei. Elang Hitam, berhentilah berpura-pura. Anda dari San Jianghui tidak bisa begitu saja masuk ke lembah naga. Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan hanya dengan membunuh seekor anjing. Tuan Pintu, Anda salah paham. San Jianghui selalu mematuhi aturan. Tidak pernah melakukan kesalahan, apalagi masuk ke lembah naga tanpa izin. Benar, Nona Yan? Ah. Ya, apa? 5 tahun lalu kau yang menyuruh keluarga Seng membantai seluruh keluargaku, benar? Bersekongkol dengan 3 keluarga lain untuk bermaksud menginvasi, benar? Atau sekarang kau berdiri di wilayah Longguo dan bertindak sesuka hati, dan berbicara seenaknya, benar? Hei Teng Xiongying, aku menghukummu. Bukti tidak diperlukan, aku hanya perlu membunuhmu. Apakah kamu adalah semut kecil yang melarikan diri dari keluarga Jiang 5 tahun yang lalu? Seharusnya kamu bilang lebih awal, aku tidak akan berpura-pura. Benar, aku ingin menyerang kerajaan naga. Aku ingin menguasai jalur naga. Aku ingin menjadi yang pertama di daftar. 100 tahun yang lalu, aku sudah mengirim orang untuk menyusup ke kerajaan kalian. Karena keluarga Jiang hanyalah bidak dalam rencana besar saya. Saya bisa mengubahnya kapan saja. Mengapa Tian Xiongji marah? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Hari ini saya hanya perlu mengalahkan pemimpin pintu Qin ini. Saya bisa masuk ke negeri naga secara terang-terangan. Saya bisa menyambut Zibao dan menjadi yang terkuat di dunia. Hari ini, saya Hei Teng Xiongying akan menginjak tubuh orang-orang negeri naga.
menjadi yang terhebat di dunia ini, bermimpi. Adalah kalian. Bertemu dengan orang yang menunjukkan arah. Jiang Xiangliu adalah orang yang menunjukkan arah. Siapa yang menetapkan bahwa pemimpin gerbang surga dan orang yang menunjukkan arah tidak bisa? Setuju. He Teng Xiongyi, maaf. Apa yang kamu sebut sebagai ambisi besar dari awal sudah merupakan sebuah lelucon. Hahaha. Belum tentu aku akan membunuhmu. Mengambil Tiambao, aku tetap yang terkuat di dunia. Kaisar Hitam, kamu gila. Masuk ke kerajaan naga sudah merupakan dosa besar. Apakah kamu masih ingin menyerang pelindung tanaman? Tidak gila? Bagaimana bisa jadi yang pertama di daftar harian? Pergi jauh-jauh, cari mati. Ini tidak mungkin. Kamu hanya seorang Tiambao di Jiu. Bagaimana mungkin? Satu serangan bisa mengalahkan. Ini adalah kekuatan yang aku dapatkan dengan mengganti jalur naga asing. Selama ada kekuatan seperti ini, aku yang punya modal untuk menguasai Tiambao, menguasai Longgu. Lord Heiteng memiliki kekuatan yang luar biasa, dan tidak mengizinkanku untuk menyusahkan kami yang bersedia dipimpin oleh Tuan. Jabatan ini diberikan oleh Direktur Menwen kepada kamu. Apa artinya kamu sebagai penegak hukum? Selama Lord Heiteng ada, kamu sudah ditakdirkan menjadi anjing mati. Menggunakan begitu banyak identitas untuk apa? Dunia ini didominasi oleh kekuatan. Kau masih berdiri di sana ngapain? Belum tidur? Cepat turun. Bangsing, bagaimana ini? Tuan Fu, jangan takut. Nyawa mereka semua berada dalam kendaliku. Semuanya hanyalah boneka-boneka kecil. Kita mundur dulu. Tapi, Kikuyuki, kau tak pernah melupakan hari ini. Aku memang pantas disebut kertas harta karun. Sampai sekarang aku masih bisa tetap tenang. Tapi itu hanya pura-pura tenang saja. Tuan Hei Huang, tolong tangkap orang ini. Dengan tekad untuk mengatasi masalah, selama hari ini aku masih hidup. Aku pasti tidak akan membiarkan pemuda Sakura menghabiskan bakatnya. Jika ingin melewati masa lalu, maka langkahi tubuhku. Jika demikian, aku akan menggunakan darahmu untuk mengibarkan bendera negaraku, Sakura, untuk meraih posisi pertama di daftar langit. Selamat. Hari ini aku akan mengalahkan para ahli di daftar langit, merebut daftar dewa, menang dengan satu serangan. Pergi. Xiao Liu, cepat pergi. 5 tahun lalu, seluruh keluargaku dibantai. Hanya aku yang tersisa. Saat itu aku bersumpah untuk tidak akan mundur. Hari ini pun aku tidak akan mundur selangkah pun. Hebat sekali. Maka aku mohon, Tuan Muda Zibao, berdiri di sini. Tunggu aku, memotongmu sedikit demi sedikit sampai mati. Terkadang kau ternyata bernama Liu. Tenanglah. Tidak akan terjadi apa-apa. Bagus. Pedangku sangat cepat. Hampir tidak akan ada perasaan. 3 pedang menghancurkan jiwa. Saatnya kau, pemimpin peringkat. Rui. Apakah kau bersedia menikah? Aku bersedia. Tiga iblis hati telah pergi. Yang kedua, elang hitam rotan. Hanya kamu yang tersisa. Aku memiliki 3 hati. Aku pada dasarnya adil. Namun aku diperlakukan dengan hina. Kurang lebih seperti asap. Menghapus kebencian karena pengkhianatan. Kini hanya tersisa kamu. Tebas, anjing Sakura. Laporkan dendam keluargaku yang hancur. HMPH, hanya dengan kamu. Apakah kamu layak untuk dipotong dengan 4 pedang? Tuan, kedokteran Beijing, bukankah kalian bilang di dunia ini, identitas tidak penting, kekuatan adalah yang paling penting, kan? Jadi sekarang apakah saya punya hak untuk berbicara? Kalian telah berusaha keras, merencanakan segalanya, dengan segala cara ingin mencapai ketenaran. Hari ini saya telah memenuhi keinginan kalian ini, agar kalian bisa melihat wajah asli dari surga sebelum meninggal. Tuhan memiliki keteraturan. Barulah segala sesuatu bisa berkembang. Wawancara surgawi penobatan dewa. Tiambao, benar-benar Tiambao, benar-benar Tiambao, ahahaha. Adalah Tiambao. Penobatan dewa Tiambao. Menyehatkan segala makhluk. Adalah penjamin. Kalian bertiga mempertaruhkan nyawa. Ini adalah yang kalian layak dapatkan. Penjamin Jiang Xiangliu telah mengalami banyak kesulitan.
Imajinasi jahat telah pergi. Manusia dan langit bersatu. Sekarang membuka harta langit. Harta langit untuk menyegel dewa. Huang Fu Longdou. Pukulan besi yang tak tertandingi. Peringkat kelima daftar penutup langit. Situ Changqing. Mencapai jalan kebenaran. Peringkat keempat daftar penutup langit. Zhang Sunyu. Berjasa melindungi negara. Peringkat ketiga daftar penutup langit. Hahaha. Aku adalah Tian Bao, peringkat kedua. Aku adalah Tian Bao, peringkat kedua. Jiang Xiang Liu, kau tidak boleh membunuhku. Aku telah mendapatkan berkah jalan surgawi. Kamu tidak bisa membunuhku. Benarkah? Di Feng Shen Tian Bao, yang terpilih adalah orang-orang yang berbudi baik. Yang diangkat adalah orang-orang yang berprestasi. Orang yang tinggi budi tidak mencari. Orang yang rendah budi layak dicari. Orang yang hebat tidak berkonflik. Orang yang rendah suka berkonflik. Kamu, Hei Teng Xiong-ying, telah melakukan banyak kejahatan. Apa kelayakan untuk mendaki ke puncak? Apakah aku punya kelayakan? Kamu tidak berhak untuk menentukan. Tidak, akulah yang berhak menentukan. Hari ini, aku akan menggunakan pedang jalan manusia ini untuk memotongmu. Anjing liar Sakura yang melanggar hukum langit. Mengubah daftar dewa. Hahaha, melawan arus. Kamu sedang mencari kematian. Yang seharusnya mati adalah kamu. Mengenai kalian. Berniat berkhianat. Tindak tegas dan eksekusi di hari yang ditentukan. Hahaha. Seperti yang telah kukatakan, aku akan membuat namamu terkenal. Memberimu kemewahan sepanjang masa. Saya pasti akan mematuhi janji. Meskipun orang dewasa Tian Bao telah dibuka, mengapa posisi pertama tidak ada namanya? Ada siapa lagi yang belum naik ke papan? Hahaha. Tentu saja itu adalah saya. Murid, menyapa guru. Apalagi yang ditunggu, ayo naik ke papan.